Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Aufal dari Teknik Geologi 2019 dan aku bakal ngebahas tentang TFT 3 dan TFT 4 di sini. Di TFT 3 kita mempelajari tentang rumus active learning yang bertujuan agar training itu lebih hidup. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk mencapai active learning ini. Nah, yang pertama itu ada metode ARKA atau aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, kenapa sih harus berurutan kayak gini? Jadi suatu training itu kalau akan terasa bosan kalau si pemateri ini langsung berbicara ke konsepnya. Misalnya ada training suatu pagi terus tiba-tiba langsung membahas tentang uh, webinar ini itu adalah bla 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 gitu misalnya. Nah, itu bakalan nurunin semangat si pendengar juga. Maka akhirnya kita susun dengan metode ARKA ini agar training itu bisa lebih dihayati, lebih didengarkan, dan lebih menyenangkan. Aktivitas, contohnya kita bisa melakukan suatu aktivitas atau misalnya uh, menggunakan waktu pembukaan ini dengan mendekatkan diri kepada mereka atau dengan melakukan games atau dengan melakukan apapun dengan tujuan agar sesi ini dibuka dengan komunikasi yang cukup baik gitu. Terus yang kedua ada refleksi, yaitu kita menjelaskan tujuan dari aktivitas yang kita lakukan itu apa. Terus yang ketiga itu ada konsep. Akhirnya setelah kita menjelaskan tentang maksudnya setelah kita bermain, kita beraktivitas di awal, kita bisa masuk konsep agar apa yang kita sampaikan di awal, apa yang dikonsepkan itu nyambung dan orang-orang nggak langsung jenuh karena langsung masuk ke konsep gitu. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi. Jadi setelah kita melakukan setelah menjelaskan konsep, kita juga menjelaskan tentang aplikasinya. Jadi pada akhirnya nanti si pendengar itu bakalan paham betul apa konsep yang sedang dipelajarinya dan langsung ke pengaplikasiannya. Itu sebenarnya untuk lebih mendalami dan lebih tahu tentang konsep yang dibahas gitu. Nah, yang kedua itu adalah mengelola dinamika kelompok, yaitu kita bisa membagi dalam beberapa kelompok, bisa terdiri dari individu, bisa berpasangan, bisa juga sampai kelompok besar yang bertujuan untuk lebih mengaktifkan training karena dengan membagi-bagi dinamika kelompok, seseorang itu akan cenderung tidak bosan dan terkesan interaktif. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu perhatikan konten. Nah, perhatikan konten ini yang dimaksud adalah uh, dengan kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Line, Zoom, YouTube, kegiatan training itu bisa dibuat lebih bervariasi dengan tujuan untuk menarik dan juga untuk mengurangi kejenuhan saat training itu sedang berjalan. Jadi pada suatu training itu tidak harus dengan menggunakan satu media sosial saja seperti Zoom saja atau seperti WhatsApp saja. Jadi kita bisa memvariasikannya. Nah, yang selanjutnya adalah game. Jadi siapa sih yang nggak suka games gitu kan? Dan uh, makanya di sela-sela training itu biasanya harus disisipi suatu games, baik itu yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan. Karena ini bakal setelah kita menerima banyak sekali materi, kita bisa langsung balik lagi karena ada games ini. Jadi harus disesuaikan juga porsinya begitu. Oke. Untuk materi TFT yang keempat, kita akan membahas tentang cara menyampaikan
cara trainer menyampaikan materi agar si pendengar itu bisa lebih fokus dan bisa lebih mengerti atau lebih tertarik dengan apa yang sedang kita bicarakan gitu. Jadi yang pertama ada Glasso no Jujutsu, yaitu kita harus mengerti apa tempatnya dan dipergunakan untuk apa gitu. Jadi di sini tuh seperti contohnya WhatsApp, Line atau Zoom, itu kita harus tahu mana yang cocok untuk menyampaikan materi, mana yang cocok untuk memberikan tugas, atau mana yang cocok untuk alat untuk sekedar berkomunikasi gitu. Jadi harus diperhatikan juga untuk visibilitasannya dan juga kenyamanannya selama training berlangsung seperti itu. Nah, yang kedua ada jurus pengendali konten. Jadi di sini ada beberapa kesalahpahaman yang dipahami oleh trainer yang baru saja berubah ke online. Contohnya itu ada yang menganggap training online itu sama dengan training offline, yang disamakan seperti kalau offline berbicara selama 3 jam mungkin tidak masalah, tetapi training online itu berbeda. Jadi berbicara selama 3 jam itu cukup membosankan jika kita hanya memperhatikannya lewat Zoom. Lalu ada training online yang disamakan dengan nonton video atau nge-zoom. Jadi di training online ini nggak semena-mena harus nge-zoom atau harus menonton video. Jadi bisa dikolaborasikan dengan mengerjakan tugas, bisa mungkin dengan mengisi jurnal atau yang lainnya. Dan selanjutnya ada belajar online itu yang disamakan dengan belajar dengan satu channel tadi. Kita nggak boleh mengasumsikan dengan belajar online itu ya lewat Zoom aja atau lewat YouTube aja atau lewat WhatsApp aja atau yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya belajar online ini bisa dari mana saja, bisa diatur kapan saja dan sedinamis mungkin gitu. Lalu yang terakhir ada gamifikasi no Jujutsu, yaitu kita mengubah suatu pertemuan itu dengan menjadikannya atau memiripkannya dengan suatu games ya bertujuan untuk lebih memeriahkan si training ini gitu. Siapa sih yang nggak suka games gitu? Nah, untuk sebenarnya untuk isi-isinya itu ada banyak, mulai bisa disertakan challenge atau level, instant feedback, score, badges, terus leaderboards, competition, dan collaboration. Begitu teman-teman ya, terima kasih.